Kehilangan pekerjaan? Jangan khawatir, ada JKP. Yuk gabung bersama kami dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan agar masa depanmu terjamin. Banyak sekali manfaat yang akan kamu dapatkan jika kamu di PHK saat sudah mempunyai akun siap kerja, seperti uang tunai, konseling, informasi pasar kerja, dan juga pelatihan kerja. Jika kamu di PHK, segera buat laporan PHK-mu agar secepatnya diproses oleh Kemnaker RI dan BPJS Ketenagakerjaan. Penuhi semua persyaratan laporanmu, yaitu pelaporan PHK disertai bukti, adanya komitmen untuk bekerja kembali, sudah dilaporkan sebagai pekerja nonaktif oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan, tidak sedang bekerja di sektor penerima upah, dan pengajuan paling lambat 3 bulan setelah terkena PHK. Laporan tidak diterima jika kamu mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia, atau pekerja PKWT yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu pada kontrak kerja. Manfaat JKP bisa kamu dapatkan selama 6 bulan. Caranya, saat bulan pertama, kamu harus masuk ke aplikasi Siap Kerja di siapkerja.kemnaker.go.id. Sudah melengkapi profil? Isi form pelaporan PHK sesuai dengan data diri kamu? Buat pengajuan klaim, lalu manfaat JKP langsung diklaim setelah pengajuanmu terverifikasi. Untuk bulan kedua dan selanjutnya, setiap bulannya kamu harus melakukan asesmen, minimal melamar 5 pekerjaan, atau interview kerja. Atau kamu dapat mengikuti pelatihan dengan maksimal absensi 80%. Lalu, kamu dapat mengajukan klaim. Pengajuan klaim akan diverifikasi kelayakannya dan manfaat JKP dapat langsung diklaim setelah pengajuanmu terverifikasi. Kehilangan pekerjaan? Jangan khawatir, ada JKP. Karir aman untuk masa depan. Halo semuanya, selamat datang di channel IQS bersama Alif di sini. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker memastikan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi persyaratan sudah dapat melakukan klaim manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP mulai per 11 Februari 2022 lalu. Program JKP ini diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan manfaat berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Nah, lalu untuk siapa JKP ini? Program JKP ini ditujukan bagi peserta BPJS yang memiliki masa iur minimal 12 bulan ya, dalam 24 bulan terakhir dan membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK. Dan perlu kalian ketahui bahwa ketentuan PHK yang diterima ya tidak disebabkan karena yang pertama mengundurkan diri ya, yang kedua pensiun, yang ketiga cacat total atau tetap ya, kemudian yang keempat meninggal dunia, yang kelima pekerja PKWT yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu kontrak kerjanya. Jadi PHK itu tidak termasuk yang tidak diterima 5 hal yang saya sebutkan tadi. Lalu apa saja syarat pengajuan klaimnya? Yang pertama ya, sudah mempunyai akun siap kerja. Jadi bagi kalian yang belum punya akun siap kerja, kalian bisa buat akun di siapkerja.kemnaker.go.id ya. Kemudian lengkapi data diri kalian ya di akun siap kerja yang sudah kalian buat. Nah, jika rencana JKP muncul di akun kalian ya,
maka kalian sudah terdaftar sebagai peserta JKP. Kemudian yang kedua, sudah mengajukan laporan PHK. Nah, tadi saya sebutkan syarat PHK yang diterima dan syarat pengajuan pelaporan PHK, yaitu yang pertama, pelaporan disertai bukti. Kemudian yang kedua, punya komitmen untuk bekerja kembali. Kemudian yang ketiga, telah dilaporkan nonaktif oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang keempat, tidak sedang kembali kerja di sektor penerima upah. Dan yang kelima, pengajuan paling lambat 3 bulan sejak terkena PHK. Nah, jadi itu syarat pelaporan PHK ya. Kemudian yang ketiga, punya surat keterangan siap bekerja kembali ya. Dan yang keempat, memiliki rekening bank. Nah, jadi ini tadi kita udah bahas persyaratannya ya. Lalu apa keuntungannya menjadi peserta JKP ini? Yang pertama, uang tunai. Uang tunai diberikan kepada peserta JKP sebesar 45% dari upah sebelumnya untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan seterusnya. Nah, setelah tadi saya jelaskan apa saja syarat untuk pengajuan klaim JKP-nya ini. Nah, kemudian untuk syarat lapor PHK-nya ya. Lalu apa keuntungannya menjadi peserta JKP ini? Yang pertama, yaitu keuntungan yang pertama yaitu uang tunai. Jadi uang tunai ini diberikan kepada peserta JKP sebesar 45% dari upah sebelumnya untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan selanjutnya. Kemudian yang kedua ya, keuntungan yang kedua, konseling. Layanan konsultasi yang diberikan kepada peserta JKP tentang informasi dunia kerja yang dibutuhkan untuk membuat perencanaan karir kalian. Namun sebelum melakukan konseling, peserta wajib melakukan asesmen diri terlebih dahulu untuk mendapatkan potensi diri. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu informasi pasar kerja. Tersedia tempat untuk mempertemukan para pencari kerja dengan pemberi kerja agar saling mendapatkan kecocokan antara kompetensi kerja yang diminta oleh pemberi kerja serta informasi tentang karakteristik, kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja di dalam ataupun di luar negeri ya. Kemudian keuntungan yang keempat yaitu pelatihan kerja. Kegiatan ini untuk meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, etos kerja agar membantu peserta JKP mendapatkan pekerjaan kembali. Nah, mungkin bagi kalian yang saat ini ya baru saja di PHK dari tempat kalian bekerja ya, segera lengkapi persyaratan yang telah saya sebutkan tadi sebelum 3 bulan dari di PHK untuk dapat mendaftar sebagai peserta JKP dan mendapatkan manfaat sebagai peserta JKP. Untuk informasi detailnya kalian bisa akses di jkp.go.id ya, atau linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Dan segini dulu pembahasan kita hari ini. Jika kalian punya pertanyaan ya, kritik atau saran seputar tema kita hari ini, silakan tulis saja semuanya di kolom komentar. Dan mohon bantu subscribe untuk mendukung channel ini ya, agar nggak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Oke, jangan lupa berkarya, like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian kurang suka. Terima kasih telah menonton, saya Anggura Halid, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam QS.